Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah KRT pada sore hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara semua. Amin. Marilah kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 13 ayat bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, mampukan kami untuk tertuju pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan bimbinglah kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu pada Galatia 4 ayat 12 sampai 20, dan natnya ada pada ayat 14. Saya akan membacakan ayat 14. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema pada KRT ini diberi judul Manis di Bibir. Ungkapan manis di bibir ini digunakan untuk menunjukkan pada kata atau tindakan baik yang dilakukan hanya di permukaan saja. Kata-kata atau tindakan baik itu tidak dilakukan dengan tulus, tetapi hanya demi kepentingan sesaat. Misalnya agar dipuji, supaya untuk mendapatkan posisi penting, atau sekedar sungkan terhadap seseorang yang berkedudukan sosialnya lebih tinggi.
Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia mengenai kondisinya saat memberitakan Injil di Galatia. Ia mengingatkan bahwa mereka menerimanya dengan penuh sukacita, sekalipun kondisinya lemah dan menyakitkan. Namun Rasul Paulus menyayangkan jika kebaikan itu hanya ditunjukkan saat ia berada di tengah-tengah jemaat. Berbuat baik itu sesuatu keharusan, namun akan menjadi lebih bagus lagi ketika perbuatan baik itu dilakukan setiap saat. Tulisan Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa kebaikan merupakan suatu hal yang harus dilakukan senantiasa. Kebaikan bukan sesuatu yang dilakukan sesaat untuk mendapatkan pujian. Kebaikan juga bukan dilakukan sebagai wujud rasa sungkan kepada seseorang. Kebaikan adalah tindakan yang murni dan tanpa pamrih. Kebaikan adalah buah dari kesediaan menyambut orang lain seperti menyambut Kristus. Jadi seperti pada ayat 14. Pada masa kini, kebaikan sering digunakan hanya sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa orang yang bermain di teras politik praktis itu senang melakukan politik uang, menyuap dan membeli suara. Tak jarang pula ini dilakukan untuk menutupi kesalahan. Misalnya, perusahaan yang bantuan sosialnya tinggi malah justru paling merusak lingkungan. Dalam internal keluarga, bisa saja kebaikan dilakukan hanya sekedar sebagai syarat kesopanan dan basa-basi belaka. Kiranya sebagai orang percaya kita dijauhkan dari kata bibir manis. Kiranya kebaikan itu sungguh-sungguh kita lakukan dengan ketulusan, seperti kita menyambut Kristus sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersama-sama, sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 335 bait pertama, Manusia yang Meluku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita mendudukkan kepala. Saatnya kita
berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan. Tetapi biarlah kami mengucapkan sebagai iman keyakinan kami bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mendoakan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Priyo Utomo. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan Bapak Priyo Utomo beserta keluarga dimanapun beliau berada. Kami juga berdoa untuk para lansia. Tuhan, hanya Engkaulah yang tahu keberadaan mereka dan keadaan mereka. Tuhan, senantiasa berilah penghiburan dan kuatkanlah iman beliau. Tuhan, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah, seperti Ibu Nafiani, Ibu Riris Tunggul, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Kastinah Watimena, Bapak Masnu, Bapak Dayanto Hadi, juga Ibu Wiwi, dan banyak lagi yang lainnya ya Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada di dalam setiap sarana dan prasarana serta obat-obatan untuk penyembuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk remaja dan anak-anak. Kiranya Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun di dalam setiap langkahnya, agar apa yang dilakukan dan apa yang dicita-citakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih mencari pekerjaan dan juga mencari jodoh. Tuhan, kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menuntun mereka, dan pandangan Tuhan pun tidak pernah berpaling dari mereka. Kami yakin senantiasa Tuhan menuntun setiap langkah mereka. Tuhan, berkati juga para majelis di Gereja Jaya Wetan Kertosono ini. Berkati di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, agar mereka senantiasa bertambah setia di dalam pelayanannya. Tuhan, berikanlah roh kerinduan untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, baik di NTT maupun di Malang. Tolong Tuhan, berikan mereka ketabahan dan kekuatan di dalam menjalani semuanya ini. Bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, berikanlah selalu kedamaian dan jauhkan dari segala hal-hal yang kurang baik. Terutama Tuhan, segera singkirkanlah COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami, dan biarlah kami pulang membawa damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 355 bait 1, Yesus memanggil. Ikutlah jalan selamat bagi
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama saudara semuanya saat ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah KRT pada sore hari ini. Dan semoga berkat Tuhan selalu bersama kita semua. Amin.